Bapak Ibu, berlanjut kajian hari Selasa yang terkait kitab Nasoibul Ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu, maqalah yang ketiga. An Abi Bakr As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah mengatakan man dakhalal qabra, siapa saja yang memasuki alam kubur bila zatin, dengan tanpa berbekal, ainal amali sholih, dia tidak berbekal amal soleh, faka'anna maraqibal bahra, maka sesungguhnya dia seperti menyeberang lautan bila safinatin, tanpa perahu. Kita ini Bapak Ibu rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa manusia ini akan merasakan, menyicipi, kalau dalam bahasa kitabnya mencicipi yang namanya kematian. Sebab manusia itu akhirnya adalah kematian, meskipun hakikinya manusia tidak akan pernah mati. Sekali dilahirkan, maka abadan-abadan dia terus-menerus ada di setiap alam. Tapi alam dunia ini mengakhirinya yaitu dengan dirasakan, dengan mencicipi kematian. Lah maka ketika manusia sudah merasakan hidup di dunia, diakhiri dengan kematian, maka beliau memasuki babak berikutnya yang namanya alam barzah. Yang terkenal kita adalah alam kubur, karena memang kita di kuburan. Alam barzah ini, para bapak ibu hadirin, adalah alam penantian kita datangnya hari kiamat. Berarti ini belum hari kiamat, belum apa? Belum yaumul kiamat, belum. Kita masuk dalam yaumul barzah, penantian. Makanya Nabi mengatakan, Quran juga mengatakan, apa itu? Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi manusia itu ketika masuk sudah di alam kubur, sudah terputus dia amalnya. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a, kecuali apa yang dia perbuat ketika masih hidup di dunia. Artinya terputus Bapak Ibu, yang biasanya di dunia itu dia mampu bersedekah, maka di alam kubur tidak ada sedekah. Yang di dunia dia masih hidup, masih melakukan sholat, masih melakukan puasa, masih melakukan zakat. Kalau sudah di alam barzah tidak bisa, sudah terputus. Maka tidak ada fungsinya ketika di alam kubur kita ini merasa getun. Getun bahasa Indonesia apa? Kecewa. Menyesal. Tidak ada kata menyesal. Berapa kita yang ada rasa menyesal, ya Allah gitu. Makanya di Quran dinyatakan, ya Allah bangkitkanlah saya meskipun sesaat, maka fatasoddaq, maka saya akan bersedekah ya Allah. Terus saya akan bersujud kepada walau saatan, meskipun sekejap. Maka yang dia rasakan, yang dia ucapkan, menyesal. Lagi Bapak Ibu. Nah ini mengatakan ketika Nabi itu di beberapa hadis yang lain, alam barzah, alam penantian manusia memasuki alam apa? Akhirat, yaitu menanti datangnya kiamat. Manusia diberikan apa? Diberikan beberapa amal yang bisa apa? Yang bisa langsung ditransfer dari orang hidup yang masih di dunia. Tidak mata benuh aja bin kota ilamin salasin, in koto'a amaluhu ilamin salasin. Ini sudah terkenal, sodakotin jariyatin, au ilmin yang tafa'ubi, au waladin sholihin yad'u lah. Ini sudah masyhur hadis ini.
Nah ini yang maksudnya Quran wa alaisal insani ilama masa. Nah artinya apa? Artinya ketika kita di alam barzah berarti masih menerima amal. Kalau jauhnya Nabi ada 3 hal ini. Meskipun dalam konteks hadis lain ada 9. Ya, tapi yang populer ini ada 3 ini. Artinya masa di alam barzah adalah penantian kita. Berarti antara dunia dengan alam akhirat itu adalah barzah. Alam barzah ini masih bisa manfaat amal yang ketika hidup kita mengamalkan kebaikan. Contohnya amal jariah. Ketika kita menyumbang 1 meter tanah untuk sujud, ketika kita menyumbang 1 meter keramik untuk sujud, ketika kita menyumbang sajadah 1 meter untuk sujud, ketika dibuat alam manfaatin orang hidup, ketika dimanfaatkan oleh orang hidup, maka apa? Maka bermanfaat pula lah kita, meskipun kita masih hidup, ketika kita sudah di alam barzah. Tapi kita tidak bisa sholat di sana, sudah putus semua amal kita. Kita didoakan oleh orang-orang yang masih apa? Masih ada ikatan iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Orang itu meskipun tidak saudaranya, tidak keluarganya, tidak senasabnya, kok mau mendoakan, kok sama-sama punya iman, kata Quran, maka apa? Usul, nyambung. Tapi kalau yang mendoakan tidak ada iman, yang didoakan juga tidak membawa iman, sama saja tidak ada sinyal. Nah sinyalnya orang yang hidup dengan orang yang mati itu ada iman. Dengan Fatihah, khatmil Quran berapa ribu kali, kalau dia itu posisi matinya tidak membawa iman, dia boten nyampe. Tapi kalau ikhwan satu saudara kita, seakidah kita melafazkan syahadat dia iman, kita kirimi bacaan Quran, kita kirimi sedekah, kita hadiahkan pahala haji, kita sedekahkan pahala sedekah, nyampe. Sampai dijajal dewe mati. Dijajal dewe kalau mati kita. Maka ini mengajarkan betapa banyak perintah-perintah ini ketika kita meninggalkan, sebelum meninggalkan dunia, maka tanamlah kebaikan-kebaikan yang ada di dunia. Janganlah seperti Qabil Habil itu. Qabil membunuh Habil. Setiap kali ada pembunuhan maka Qabil dapat jariahnya, karena manusia pertama yang mengajari membunuh adalah Qabil. Maka ini kita harus nasrul amali soleh, menyebarkan amal-amal kebaikan supaya ketika kita ujuk-ujuk mendadak meninggal, kita mendapatkan manfaatnya. Tahlilan paling mentok ya 40 hari bariku ya lali keluarganya, tangga-tangganya lali. Mentok paling saya dino bariku ya lali. Nah kita dalam barzah bukan 1000 hari. Loh nih, tapi semua itu manfaat untuk si Maka Abu Bakar mengatakan kalau engkau masuk ke alam kubur, bagaikan engkau berenang ke lautan, menyeberang ke lautan menuju alam kiamat atau alam akhirat, ini tanpa perahu, tanpa safinah. Maka mengatakan Imam Nawawi Al-Bandani mengatakan mal mayyitu fi qabri illa kalgharikil mutaqawwis. Orang yang masuk ke alam barzah itu bagaikan apa? Kalgharik, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam itu apa? Butuh mutaqawwis, butuh pertolongan. Kula niki nyuwun saya seandainya melaut 50 km dari darat ke utara tanpa melihat daratan. Terus kapal saya niki jebol atau mungkin terombang-ambing ombak sehingga tengkurap. Apa yang saya butuhkan? Yang saya butuhkan bukan mobil Avanza, mobil Fortuner, mobil apa itu sengaja tidak. Pak Soleh, saya berikan ini gedebok sama mobil Avanza, pilih pundi? Padahal saya dalam keadaan helm gitu tengah segoro.
Maka orang meskipun Avanza ini bernilai jutaan ratusan rupiah, maka tidak akan berlaku. Yang berlaku nopo hanya digepok yang baik selamat sama doanya. Maka doanya orang yang hidup, maka nopo mengatakan hadayal ahya lil amad as-sadaqah wa doa. Hadiahnya si hidup kepada si mati adalah dua, sedekah dan doa. Dengan moro kuburan ini Pak jam tangan mana? Orang tahu jam tangan ini. Pak ini Pak ada ATM senilai 1 M, saya taruh di atas kubur ya Pak. Nanti malam bisa diambil. Orang tahu nggak akan bermanfaat. Yang bermanfaat apa ya? Allahumma firli dunubi wa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didoakan kedua orang tuanya. Makanya dalam redaksi tahlil pun mengatakan Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'an. Ini wajib dibaca. Jadi rutin wajib dibaca ketika mendoakan si mayit. Ya wa taqabbal, terimalah, wa ausil, dan sampaikan wa ausil apa? Taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu, ganjaran pahala dari membaca Quran kami kepada si mayit. Bacakan dulu, bacakan Fatihah, nyampe kok diteni wae. Masyaallah. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Ustaz, Quran itu kan petunjuk bagi yang hidup. Iya. Petunjuk bagi yang hidup karena apa? Karena hidup butuh petunjuk. Tapi bagaimana dia bermanfaat bagi orang mati? Ya bermanfaat. Karena apa? Karena bacaan-bacaannya itu setiap ayat, setiap huruf ini ada malaikat yang mendoakan kepada orang yang membacanya. Tapi kalau dalam transaksinya kalau ditransfer kepada orang yang mati, maka sampai. Tapi sampainya harus ada ikatan iman. Kalau tidak ada ikatan iman, maka tidak akan sampai. Ini lebih pentingnya saudara-saudari kita seiman. Ini dalam arti apa? Ini adalah saudara di dunia dan saudara di akhirat kelak. Jadi ini mengingatkan kita Bapak Ibu, maka sebelum ajal tiba, ini kata Abu Bakar As-Siddiq, maka apa? Engkau harus berlayar menggunakan safinah, menggunakan perahu. Perahunya apa Abu Bakar? Perahunya adalah minal amalis soleh, yaitu amal-amal soleh, kebaikan. Bukannya dalam kubur itu gelap Ustaz, gelap. Yang menerangi adalah sedekah dan bacaan-bacaan Quran di kita. Bapak Ibu rahimakumullah, sebejo-bejonya orang, sebahagianya orang, itu sebenarnya udkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu luar biasa bejonya. Bejonya apa? Beruntung. Lah kalau kita yang dihisab, niku betapa banyak kesalahan dan hak-hak yang belum kita terpenuhi. Saya itu repot. Loh, padahal apa yang kita miliki itu kan ada hisabnya. Coba dengan buka gudang jenengan. Itu kan barang-barang di gudang itu kan banyak yang mubazir. Apakah itu tidak dipertanyakan oleh Allah? Karena itu salah satu amanat dari Allah. Gini betul. Jenengan buka gudangnya beliau itu, kira-kira dirosok sama itu banyak loh betul. Kalau jenengan dirosok sama itu kenapa gak dirosokkan di kebun macam dari Barfiro? Padahal semua itu ada pertanyaan. Tidak ada kelewat pun meskipun satu paku itu ada pertanyaan dari Allah. Soleh dulu kita kayak sepeda hotel dia tinggi tergudang mesti. Lah kok Karno ketika mati. Ini pertanyaan. Ini belum pakai kita. Kadang-kadang sendiri saya itu gedek-gedek Riyoyo romban, riyoyo meneng untuk paketan
paket sembako lo sarone numpuk ning omah. Iki sarung tanggopo. Gimana mau tuh? Apakah ini tidak ada pertanyaan? Semua ada pertanyaan. Lah kita ini barang numpuk ning omah ning gudang wakai ra karuan mubazir sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un barno. Oh ini mengekan diri saya ya. Ajaran di monggo. Nggih. Maka dulu ketika Nabi itu ada uang 2 dirham itu tulisannya bukan main. Silakan berikan yang lain. Itu makom Nabi, Pak. Ya kalau makom kita di monggo lah di ATM ada 100 juta, 50 juta, 60 juta bisa aja monggo. Tapi jangan sampai ada barang yang membantu di rumah kita, sedangkan ada saudara-saudara yang membutuhkan. Kenapa kita tidak membelinya? Numpuk di gudang karuan. Sedekahkanlah itu karena semua ada pertanyaan dari Allah. Takoi marwah buka mana juga sukses. Barang ditakoi liali karuan. Digepuk malaikat. Itu yang membuat siksa kubur kita yang kepengen aman. Makanya kita ini kepengen mati itu malam Jumat atau hari Jumat. Tidak ada pertanyaan tuh kubur. Terus ujuk-ujuk tiba-tiba kiamat, wes bilang hisabin kita masuk surga tanpa hisab itu aman. Kalau masuk PNS itu tidak melewati CPNS, melewati tes itu sore betul ada tes CPNS. Mungkin itu, sampun itu beberapa hal yang mengingatkan kita itu pesannya Abu Bakar As-Siddiq. Kita itu kalau berlayar ke dunia barzakh atau ke alam kubur maka berbekalah dengan perahu. Apa perahunya? Abu Bakar, perahunya adalah amal soleh. Untuk teman ada hal yang disampaikan untuk melengkapi kajian siang kali ini dipersilakan. Monggo ada yang tanya monggo. Gimana kalau kita ini tanpa hisab, gimana caranya? Jadi supaya kita tidak hisab, artinya itu masuk surga atau tidak. Kemudian itu kedua masalah harta. Ini juga mungkin kita semua ya punya gudang. Ini barang-barang yang tidak ada manfaatnya itu mungkin kayaknya sih kalau dijual juga nggak laku. Ini lebih baik di apa dibakar atau dibuang saja. Banyak kita punya barang kayaknya kalau dijual juga nggak laku. Terima kasih. Sambungnya hadis-hadis Nabi itu dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu juga banyak disebutkan. Ada beberapa trik yang semestinya kita lakukan supaya amal kita ini diberi hisab. Salah satunya adalah ketika orang yang hubul ilmi atau hubul ilmi ini dimudahkan hubul ilmi ini salah satunya orang yang diberi hisab. Karena dia cinta ilmu, dia selalu ngaji, duduk bersama ini lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Terus sahalallahu mudakhalal jannah, dia dimudahkan Allah. Ada kata-kata sahal, ada kata-kata yasir. Amin. Yasir lana, mudahkanlah ya Allah. Sahalallahu juga mudahkanlah. Kalau yasir itu biasanya mudah, tapi dengan cara tes. Bener kabeh. Untuk sangat lulus itu yasir. Kalau sahal dimudahkan tanpa tes. Siapa kamu? Soleh Pak, main di siwalan, berbu-berbu. Tanpa ada tes. Ini salah. Karena orang mempergunakan, membiasakan untuk cinta dengan ilmu, cinta dengan ulama. Jadi hidupnya itu terasa mudah. Karena ilmu itu bukan mempersulit tapi mempermudah. Itu salah satunya. Terus Bigori Hisam juga dia mengatakan orang yang sedekah siri itu juga seperti itu. Jadi tidak diketok-ketokkan. Hamba Allah
Nak hamba Allah 100 itu enteng Pak, 100.000. Tapi nak hamba Allah nyumbang 15 juta, 20 juta, apa tuh Pak? Saya itu apa? Aku dia ngerasa no. Nyumbang 100.000, 200.000 mentok. Hamba Allah itu pantes mudah. Tapi ketika sudah kita nyumbang 20 juta, hamba Allah, oh gue mantap, orang tak tahu di soleh, 20 juta dan mau melemahku. Ini sahabat juga sahabat udah kelal jangan. Ini sebenarnya ada banyak Pak sebenarnya itu. Ada puasa apa itu saya lupa, jadi satu lipat itu juga bigoiri hisab. Itu sebenarnya kita cari ya itu sebenarnya bigoiri hisab. Oke? Ada trik-trik orang yang malam Jumat kabundut atau hari Jumat kabundut itu juga bebas dari adab kubur. Dan ini jadi K1 memang setahu saya adalah ilmu, adalah sedekah sendiri yang ketika puasa apa itu saya belum tahu apakah itu ayam bid, ya, itu saya lupa, dan beberapa hal lain. Itu kalau dicari di hadis-hadis itu banyak biro hisab. Yang kita cari ya seperti itu. Kalau kita dihisab mesti nggak lolos. Lolos malah ya sering stres jawabnya. Saya sering mengatakan dan saya sering mencerita. Sudah saya ceritakan atau belum? Dulu itu kan ada orang Arabia dalam kurun salaf. Ketika dia mau meninggal dunia, itu mengumpulkan anak-anaknya. Dia sudah tahu bahwa azab kubur yang paling krusial adalah 40 hari 40 malam pertama dia masuk dalam kubur. Seorang Arabia ini mengatakan, anak-anakku, tolonglah ketika saya di masa tua dan saya sudah masa tua, saya menantikan kematian. Kalau mati tolong saya ini dikasih teman di alam kubur. Bapak ini punya saudara saya stres mati kok jalur batu. Tenang Bapak, ya saya itu betul. Akhirnya, waduh Pak, gak ketemu Pak, kita juga gak mau bantuin Bapak 40 hari, apalagi di alam kubur. Tak sampaikan ke Pak D, Pak ya, atau Budi atau boleh, ya Budi boleh, Pak D, juga ada yang mau, siapa yang membantu dia, menemani dia. Akhirnya disebarkan kepada orang-orang pas ketika bapaknya kabur belum ada yang menemukan. Akhirnya mau dikubur, ternyata ada orang ini menemukannya, yaitu orang yang profesinya adalah tukang kayu. Ini mungkin banyak cerita-cerita ini divideokan atau gimana, itu dalam kitab Talawat. Ketika si tukang kayu ini mau menemani, maka ada SOP, perjanjian. Ketika ada orang yang menemani bapaknya, dulu bapaknya pernah berwasiat, ketika ada orang yang mau menemani 40 hari 40 malam pertama di alam kubur, maka separuh hartanya dikasihkan orang itu. Orang agniya Pak Sugih, mungkin ya pada waktu ambil dari sebuah wilayah, ya mungkin 2M, 5M mungkin ya mudah lah bagi dia, banyak. Tanah-tanah yang dikuasai juga separuh dari kekuasaan dan apa ini harta bendanya dikasihkan orang yang menemani 40 hari 40 malam itu. Akhirnya sudah, materi 10.000 sudah stempel, oke. Ketika masuk ke alam kubur, sudah tukang kayu ini berbekal apa? Berbekal niki, napa niki? Sing diki macok ini, pecok ini. Akhirnya dia masuk ke alam kubur bersama dengan si mayit, tapi untuk dia dikasih lubang atau bernafas. Apa yang terjadi? Terjadinya ketika muazzin meninggalkan si mayit, datanglah dua makhluk Allah. Terus ngerti, nah itu malaikat bukan nakir. Akhirnya yang ditanya itu ternyata bukan mayitnya, yang ditanya si penunggu loh Pak. Untuk malaikat, saya belum meninggal. Ini saya apa? Saya menemani si mayit. Malaikat nggak mau tahu, ditanya dia. Kamu siapa? Saya si fulan. Terus kamu di dunia itu sudah lolos, pertanyaan yang lain tentang marah buka, dia apa? Dia ditanyakan harta bendanya. Kamu di dunia ini mempunyai apa? Malaikat, saya itu hanya punya satu pecok kapak kecil ini. Buat apa? Buat apa? Memenuhi kebutuhan saya sehari-hari untuk mata pencarian saya. Mata pencarian apa? Saya tukang kayu. Sudah hari pertama selesai. Hari kedua datang lagi. Terus pecok muka pak itu dulu dari mana? Ya dari beli. Uang dari mana? Uang dari apa? Uang dari saya yang bergawe, malaikat.
ini saya tabung, saya sudah mendapatkan uang yang sekiranya untuk beli kapal, saya belikan kapal. Ya sudah. Hari ketiga datang lagi malaikat mungkar nakir. Terus ketika kapalmu sudah kamu beli, kapalmu ini selain untuk kamu tukar, untuk beli apa? Untuk menebang pohon. Pohon di mana? Di hutan. Hutan itu milik siapa? Milik umum. Belum ada yang memilikinya. Ya sudah. Hari berikutnya datang lagi. Ketika kamu mengambil kayu itu, kamu apakan? Saya jual. Di mana? Di pasar. Kamu satu ikat kamu jual berapa? Ibaratnya 10.000. 10.000 apa timbangannya sama? Ya timbangannya nggak sama malaikat, tapi apa? Dengan pertimbangan, dengan perkiraan saya sudah adil lah 10.000 rata. Ya sudah. Itu terus menerus Pak. Kalau diceritakan itu 40 hari kapak atau satu apa ini waduk kecil itu 40 hari belum selesai. Satu kapak kecil. Akhirnya orang ini keluar karena sudah 40 hari, ternyata di luar kubur ini banyak keluarganya yang menunggu. Kenapa? 40 hari kira-kira wong sing batu ini selamat tahu orang. Akhirnya keluar, ini si tukang kayu ini bukannya gembira, tapi malah lowari. Loh Pak, mau kemana? Sudah saya nggak mau harta benda. Saya nggak mau perjanjian itu setengah harta Bapak dikasihkan, saya nggak mau. Kapak satu kecil saja hisapnya 40 hari 40 malam belum selesai. Apalagi saya memiliki harta benda yang banyak seperti itu. Loh ini kalau kita kubul ilmi terus sodako siri, ini mungkin tidak ditanyakan dari Tuhan. Lucu-lucu kalau itu dari teko kalau sirai. Jadi ini betapa apa yang kita miliki jangan sampai terlena. Apakah ini nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaannya. Ada pertanyaan. Ya, bahkan kalau tidak memenuhi hak-haknya harta, maka harta kita berubah menjadi sujaun akrobun, akan menjadi sujak ular sujak, wa akrobun dan kolo jengkik. Masya Allah. Alhamdulillah min. Dan tak cerita macam ini kadang pedih Pak. Nah barang wis ganti popon. Tapi kadang nek omahne kan wiman. Oh bosok ben nak sok ben menawa buta. Ya ora buta ya tuku nek. Nggih, sama nggih. Pun nggih niki takdiro kepiling kita. Terus kedua wong masuk itu. Bukan, bapak bukan kita. Kalau memang enggak laku mau ke Pak diobral. Diobral dikasihkan. Saya yakin ada yang memanfaatkan Pak. Kalau kayak di share di WA, siapa yang membutuh ini gratis, alamatnya ini bla bla bla. Karena itu khawatir nanti kan berubah menjadi ular-ular nanti di kemudian di alam kubur kita. Kalau nak ngomongin itu ya mesti Pak. Lah kita sendiri, saya pribadi terus terang di gudang itu akeh, tapi belum sepenuhnya mengamalkan napa niki yang disampaikan oleh Habib Bakar seperti ini. Disampaikan awal kalau nggak laku ya siapa yang membutuhkan. Kalau memang nggak laku ya sudah Gusti niki boten laku ya buat diopo mau daripada gudangin apa niki bagi gudang. Ini terus diberikan siapa lah, gitu maksimal mungkin kita berikan. Sarong gimana? Kalau sarong ibu iman, sarong yang pakai. Sarongnya kata daripada untuk menghabiskan sarong ya pun dino status dino banyak orang desa Pak yang tidak punya sarong. Orang kota banyak membuat sarong, orang kota banyak yang kurang sarong. Ya sudahlah, dikasih ditempatkan di masjid Darul Maghfirah. Gusti, saya sudah tidak berhak sarong ini berikan ke masjid. Gusti, saya tidak berhak sarong ini berikan ke masjid. Ketika dipakai sholat, ini untuk ganjaran. Oke, teman-teman, intinya ini mengingatkan kita jangan suka dan cinta dan kita lalai atas haknya barang kita. Sampun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota pemerintah tadi jelaskan masalah wasilah pakai berdoa pada sesepuh tadi. Yang saya tanyakan bahwa kami mempersilahkan hakikat doa kepada guru kami, kepada ulama-ulama kami, posisinya dengan mempersilahkan kepada atau silsilah secara keluarga itu bagaimana? Sebenarnya di dalam silsilah keluarga itu kan kami dari orang tua,
sampai ke atas itu ada beberapa tindakan yang kita tidak yakin beliau mengucapkan syahadat. Karena itu bagaimana? Apakah tetap kita wasiatkan doa atau berikut? Kedua, itu kita juga memikir ya tentang adanya Bapak Ibu, berarti ada mbah kita. Keberadaan mbah kita di atasnya ada buyut kita. Ada buyut kita, ada canggah kita, ada warek kita, ada buah sampai diurut-urut. Itu bukan dosok barang ya. Ini kok tetap caranya. Kita tidak bisa menyebut satu persatu, nanti terlalu banyak dan akan menjadi kebusangan diri kita. Maka cukuplah kita mengatakan wa usulihi wa furu'ihi. Nah, ini kumpul. Usulihi berarti apa? Pokok-pokoknya dulu. Wa furu'ihi dan anak-anaknya sampai putu-putunya. Bono tahu sudah cukup. Itu maksudnya wa usulihi. Usul asalnya dari mana? Oh, dari mulut sampai akar. Oke. Nah, ini itu insya Allah manfaat bagi si mayit. Maka dalam kitab apa itu ya satu lipat juga itu saya ceritakan nanti panjang lain waktu saya ceritakan. Itu si mayit yang tidak mendapatkan doa ahli waris yang sudah lama puluhan ratusan tahun meninggal, sudah kehilangan jejak nasabnya, kan sudah tidak terima TK. Itu sudah tidak ada sudah tidak ada mendoakan Allahumma firli dzunubi wal walidayya. Karena wal walidayya itu khusus bapak ibu. Ya itu. Loh, ketika orang mukmin, orang muslim sudah meninggal ratusan tahun itu ya dapat cipratan dari doanya seorang muslim yang diumumkan seperti minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i yang masih hidup wal amwat yang sudah meninggal al fatihah. Tapi itu ora akeh. Wong dibagi sak dunya. Sak alam barzah. Sak alam barzah ya. Ya sebut cipratan daripada rangkul. Tapi kalau usuli wa furi berarti nasab kita bin sampai nabi aja. Terus wa furi bawahnya seperti itu. Tambah tadi wa usulihi wa furihi. Kalau itu satu. Tapi kalau dua ya wa usulihim wa furihim macam apa? Jadi la hadrati ummi wa bi wa usulihi wa furihi al-fatihah. Atau wa usulihim wa furihim macam apa? Terus wa usulihim him jamak wa furihim. Kalau hi ya hi, tapi kalau satu-satu kan him ini kita mengacu pada bapak ibu karena lebih dari satu adalah jamak itu napa niki him daripada rumah kan dua kok panggilan terus him yaitu kalau dirofakan hum ya usulihim mafulu him al-fatihah pun itu semenira karwata doa itu semenira karwata daripada dikir ini jam yang larang kuburan larang karena yang diperlukan adalah doa wassoda pun teman-teman wa wa'ala iswa berkali rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.